Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurhandayani dengan NIM L0211711004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas dan perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati Oreochromis niloticus yang terpapar timbal asetat oleh Mulyani FAM, Widya Ningrum P, dan Utami NR. Latar belakang. Sumber masuknya logam berat ke lingkungan berasal dari aktivitas pertambangan, minyak, emas, dan batu bara. Selain itu, beberapa sumber lainnya seperti pembangkit tenaga listrik, pestisida, keramik, peleburan logam, pabrik-pabrik pupuk, dan kegiatan industri lainnya. Salah satu logam berat tersebut adalah timbal. Timbal merupakan salah satu bahan pencemar berbahaya karena timbal tidak dapat dihancurkan oleh organisme hidup dan akan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan, membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik. Efek timbal sebagai bahan pencemar. Timbal dalam konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan kematian beberapa jenis biota perairan. Peningkatan kadar logam berat di air akan mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme akan berubah menjadi racun bagi organisme. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui LC50 96 jam pada uji toksisitas ikan nila larasati yang dipaparkan timbal. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati yang dipaparkan timbal, dan untuk mengetahui konsentrasi timbal yang menyebabkan perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu uji pendahuluan, uji toksisitas, dan uji perlakuan. Pada uji pendahuluan, jumlah ikan yang digunakan sebanyak 60 ekor dan dilakukan selama 2 hari. Pada uji toksisitas, jumlah ikan yang digunakan sebanyak 120 ekor dan dilakukan selama 4 hari. Dan pada uji perlakuan, jumlah ikan yang digunakan sebanyak 80 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sampel kontrol atau tidak diberi timbal. Yang kedua, sampel diberi timbal konsentrasi LC50 sama dengan 324,38 ppm. Yang ketiga, sampel diberi timbal konsentrasi LC50 10% sama dengan 291,94 ppm. Dan yang keempat, sampel diberi timbal konsentrasi LC50 20% sama dengan 259,51 ppm. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu. Pada akhir minggu keempat, ikan diambil insangnya menggunakan alat bedah, kemudian organ insang tersebut dimasukkan ke dalam botol vial yang sudah berisi formalin 10% untuk menjaga supaya tidak rusak. Kemudian dianalisis menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40x10. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan perubahan jaring insang pada ikan nila larasati yang dipaparkan oleh timbal asetat pada uji perlakuan selama 4 minggu menunjukkan hasil edema antara 0% hingga 25%, fusi lamela antara 1% hingga 75%, hiperplasia antara 0 hingga 50%, epithelial lifting antara 0 hingga 50%, dan nekrosis antara 0 hingga 50%. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian timbal asetat menyebabkan kerusakan sedang pada sel insang, ditandai dengan adanya kerusakan paling besar yaitu fusi lamela, disusul dengan kerusakan lainnya yaitu edema, hiperplasia, epithelial lifting, dan nekrosis. Pada kerusakan edema, dari ketiga perlakuan tidak ditemukan perbedaan karena hampir semua berada di bawah 25% dan terjadi hampir merata pada semua sampel ikan. Dalam penelitian ini, terjadinya edema disebabkan oleh masuknya timbal asetat ke dalam insang dan mengakibatkan sel bersifat iritatif sehingga sel insang membengkak. Kerusakan lainnya yang terjadi adalah hiperplasia. Pada penelitian ini, hiperplasia terjadi pada kelompok konsentrasi timbal 259,51 ppm dan 291,94 ppm dengan kerusakan rata-rata di bawah 50%. Hiperplasia terjadi pada tingkat iritasi yang lebih rendah dan biasanya disertai peningkatan jumlah sel-sel mukus di dasar lamela dan mengakibatkan fusi lamela.
Pada kerusakan fusi lamela dijumpai pada ketiga perlakuan. Untuk perlakuan 324,38 ppm, nilai presentasinya paling besar. Terjadinya fusi lamela diakibatkan dari jumlah sel mukus yang berada di dasar lamela meningkat, sehingga terjadi penggabungan antara lamela sekunder. Selanjutnya epithelial lifting. Epithelial lifting hampir semua ditemukan, terutama pada perlakuan dengan konsentrasi 324,38 ppm. Walaupun dengan presentasi yang rendah, epithelial lifting adalah pembengkakan ringan sel insang akibat masuknya ion timbal sehingga mengakibatkan terangkatnya epithelial pipi lamela sekunder yang menyelubungi lamela sekunder. Terangkatnya epitel pipi lamela sekunder ini merupakan bentuk pertahanan untuk meningkatkan jarak polutan dalam bentuk ion timbal yang terkandung dalam air sehingga air harus berdifusi untuk mencapai aliran darah. Selanjutnya kerusakan nekrosis. Kerusakan nekrosis ditemukan secara acak pada ketiga perlakuan dengan presentasi yang rendah yaitu di bawah 25%. Nekrosis terjadi pada peningkatan hiperplasia dan fusi lamela sekunder yang berlebihan sehingga jaring insang tidak berbentuk utuh lagi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi timbal di air terlalu tinggi dan terjadi penyerapan ion-ion timbal secara terus-menerus ke dalam jaring insang. Pada kejadian ini, lamela mengalami kerusakan parah dan termasuk dalam kategori pencemaran berat. Kesimpulan, nilai LC50 merupakan konsentrasi median letal timbal asetat yang menyebabkan mortalitas 50% hewan uji. Uji toksisitas dilakukan selama 96 jam untuk mengetahui tingkat racun suatu zat toksik. Perhitungan analisa probit diperoleh nilai LC50 96 jam sebesar 324,38 ppm. Nilai LC50 96 jam atau selama 4 hari pada uji toksisitas ikan nila larasati yang dipaparkan oleh timbal 324,38 ppm dan mulai terjadi perubahan struktur mikroanatomi insang ikan pada konsentrasi 259,51 ppm. Perubahan kerusakan yang terjadi berupa edema, fusi lamela, hiperplasia lifting, dan nekrosis. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.